ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa waffaqana liidraki syahri siyami wal qiyam. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa lahul hamdu fil bid'i wal khitam. Wassalatu wassalam ala khairi man shalla wa sham wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Amma ba'du, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, terkhusus member TDA Makassar dan seluruh anak-anak dari Yayasan Kasih Kanker Anak Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan menerima segala amalan saleh yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Hadirin wal hadirat, pada hari ini, pada waktu ini sebenarnya waktu yang sangat mustajab untuk kita melakukan amalan saleh. Di antara amalan yang dianjurkan oleh Nabi SAW, yang pertama adalah taftiru as-saim, memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Kemudian yang kedua adalah ad-du'a, adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Segala puji yang maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah bisa kepada segala sesuatunya yang Dia kehendaki. Dan Allah berfirman di ayat yang kedua. Ini tolong dicatat, ayat yang kedua ini memiliki banyak faedah, yang dimana faedah ini sangat selaras dengan tema yang diberikan oleh teman-teman dari TDA Makassar bersama memberi arti. Allah mengatakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum, kemudian di dalam proses kehidupan itu kalian akan diuji, ayyukum ahsanu amala, yang dimana dari hasil ujian itu akan dilihat siapa yang paling baik amalannya. Dan di antara amalan yang paling baik, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, adalah bermanfaat untuk kehidupan orang yang lainnya. Dan hari ini, sebagaimana informasi dari panitia, saya duduk di hadapan ratusan member TDA Makassar. Saya duduk di hadapan ratusan pengusaha. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih kita di antara ribuan, miliaran hambanya yang Dia ciptakan di atas muka bumi ini, menjadi orang-orang yang memiliki kemampuan yang banyak, memiliki simpanan yang banyak, memiliki pendapatan yang banyak dari harta-harta yang ada yang Allah titipkan kepada kita. Dan jadilah kita orang yang diberikan mansib, yang diberikan kepercayaan, yang diberikan takdir oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pengusaha, menjadi orang yang memiliki kelebihan dari harta, dari kemampuan-kemampuan yang ada, kita menjadikan wasilah itu untuk bermanfaat kepada orang yang lain. Nabi SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sesungguhnya manusia yang terbaik bukan orang yang memiliki jabatan yang banyak. Orang yang terbaik, kata Nabi, bukan orang yang memiliki harta dan keturunan yang banyak. Tapi kata Nabi SAW, anfa'uhum linnas, yang bermanfaat kepada orang yang lain. Di antara permintaan Nabi SAW kepada Allah
Azza wa Jal, dan Allah mengabadikan di dalam Al-Quran permintaan Nabi SAW. Nabi mengatakan, waja'alani mubarakan aynama kunt. Ya Allah, jadikanlah saya berkah, bermanfaat. Yang dimaksudkan mubarakan, kata para ulama, adalah an-naf'u, kebermanfaatan, dimanapun saya berada. Ya. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia tersebut bermanfaat kepada yang lainnya. Dan juga Nabi SAW bersabda, tatkala ditanya, ayyun nasi khair, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik itu? Nabi mengatakan, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Yang panjang umurnya, ternyata bukan panjang umurnya saja, Bapak Ibu sekalian, wa hasuna amaluhu, dan amalnya baik. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu waktu berbuka puasa, ya, kita akan membahas satu topik yang sangat bermanfaat untuk kita. Bagaimana caranya untuk kita bisa membersamai apapun itu, dan kita menjadi atau memiliki arti dari kebersamaan kita tersebut. Maka berangkat dari sabda Nabi kita SAW yang tadi kita sebutkan, khairun nas anfa'uhum linnas, ternyata juga ada dalam sabda beliau yang lain. Di antara caranya adalah kita memberikan kebahagiaan kepada orang yang lain. Ya. Nabi SAW bersabda, min afdalil a'mal idkhalus surur ala qalbil muslim, ala qulubil muslim. Di antara amalan yang paling luar biasa ganjarannya adalah memasukkan kebahagiaan itu di hati seorang muslim. Bahagia tidak kalau kita kasih makan orang? Orang yang kita kasih makan itu bahagia apa sedih? Bahagia pastinya. Dikasih gocap 100.000, bahagia apa tidak? Bahagia. Ya. Kita kasih sekolah, kita kasih sarana untuk pendidikan, untuk mereka juga bisa aktif. Kebetulan kita hari ini, ya, hadir adik-adik kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, ya. Ini kesempatan yang besar. Tadi saya sempat ngobrol dengan salah satu pembina, ya, ibu yang bersama saya di meja, bahwa beliau bercerita tentang bagaimana kehidupan saudara-saudara kita, anak-anak kita, bagaimana mereka bisa melalui kehidupan tersebut, bagaimana caranya untuk kita bisa memberikan yang terbaik kepada mereka. Ya. Nabi SAW tadi mengatakan, min afdalil a'mal idkhalus surur ala qalbil muslim. Di antara amalan yang paling utama adalah memberikan kebahagiaan di dalam hati seorang muslim. Kemudian dalam hadis tersebut Nabi lanjutkan sabdanya, atau engkau melunasi utangnya tanpa sepengetahuannya. Ya. Mungkin ada di antara kita tahu bahwa saudara kita punya utang dengan si fulan, dengan si alan, dan kita membayarkan utang itu tanpa kita kasih tahu orang, tanpa kita kasih tahu yang punya utang itu. Bagaimana bahagianya orang itu? Bahagia tidak? Bayarkan utangnya 100 juta tanpa ditanya, sudah lunas ternyata. Kayak hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sabda Nabi kita SAW yang memotivasi kita untuk melakukan amalan saleh, dan di antara amalan saleh itu adalah kita bermanfaat kepada orang yang lain. Dan Nabi SAW juga bersabda, tatkala kita bermanfaat kepada orang yang lain, apapun yang kita persembahkan untuk mereka, boleh jadi di antara apa yang kita persembahkan menjadi amal jariah untuk kita. Kata Nabi SAW, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Kalau anak cucu Adam itu sudah wafat, semuanya akan terputus kecuali 3 hal. Illa min shadaqatin jariyah.
Yang pertama sedekah jariah, atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat untuknya, atau waladun salih yad'u lahu, atau anak saleh yang mendoakan mayat tersebut, orang yang memberikan manfaat tersebut. Boleh jadi apapun yang kita lakukan dan itu memberikan manfaat kepada orang lain menjadi amal jariah, sedekah jariah misalnya. Membantu menyediakan tempat belajar madrasah yang kemudian nantinya di 5 tahun, 10 tahun ke depan dia menjadi orang-orang yang sukses, dia menjadi orang yang besar, berkat kita mendukung dia dengan menyediakan tempat belajar misalnya. Selama misalnya kita sudah wafat dan selama madrasah itu hidup digunakan, maka pahala dari orang-orang yang melakukan amalan saleh dalamnya, belajar dan seterusnya tetap mengalir kepada kita semua. Atau ilmu yang bermanfaat, kata Nabi SAW, ajarkan sesuatu kepada mereka, ajarkan yang baik, Quran misalnya, atau mengajarkan sesuatu yang positif dan terus diamalkan sampai dia wafat dan sampai kita wafat, maka amalan saleh pahalanya tetap juga mengalir kepada kita. Aw waladun salih yad'u lahu, atau anak saleh yang mendoakan. Dan tentunya orang yang diberikan manfaat selalu mendoakan kita. Apapun yang kita berikan pasti tidak pernah terluput dari doa-doanya yang baik untuk kita semua. Dan maka kita berharap di TDA Makassar dan juga yang lainnya, kita semua selalu memotivasi diri kita untuk bermanfaat kepada orang yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan jangan kalian saling tolong-menolong dalam keburukan. Seorang muslim kalau sudah disebutkan balasannya surga, tanpa menunggu dia akan mengiyakan dan langsung melakukan amalan saleh. Contohnya, seorang sahabiat pernah mendatangi Nabi SAW. Sahabiat ini, perempuan ini memiliki penyakit epilepsi. Apa itu penyakit epilepsi itu? Penyakit, orang bilang chicken dead ya. Mohon maaf. Tapi ini terjadi di zaman Nabi SAW. Kemudian sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki penyakit seperti ini. Doakan saya ya Rasulullah supaya saya sehat." Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada wanita tersebut, "Saya doakan, tapi engkau tidak dapat surga. Tapi kalau kau bersabar, surga balasannya." Artinya kalau saya doakan, akan terhapus keutamaannya. Kedua, apa itu? Kalau kau bersabar, surga jaminannya. Akhirnya sahabat ini mengatakan kepada Nabi SAW, "Kalau begitu saya memilih yang kedua, saya bersabar, tapi surga jaminannya Rasulullah." Kalau Rasulullah sudah berbicara, wa huwa shadiqul masduq, tidak akan pernah berdusta, tidak akan pernah mengingkari janjinya. Surga. Akhirnya wanita tersebut mengatakan, "Baik ya Rasulullah, saya akan milih itu untuk surga. Bersabar saja, surga jaminannya." Kemudian setelah itu sahabat ini bertanya dan menyampaikan permintaan terakhir, "Ya Rasulullah, tapi tolong doakan saya Rasulullah, kalau misalnya qadarullah penyakit saya kambuh, doakan saya semoga tatkala penyakit saya sembuh tertutup aurat saya." Poinnya di sini, teman-teman sekalian, para hadirin wal hadirat, adalah surga. Ketika surga itu telah diumumkan kepada orang mukmin, dia bersemangat. Apatah lagi kita sudah berada di 10 malam dan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Di banyak keutamaan di dalamnya. Ada Lailatul Qadar dan seterusnya. Dan itu semua surga. Tatkala telah disebutkan surga, maka tugas kita harus semangat. Ya. Kemudian terakhir, hadirin wal hadirat, tatkala kita melakukan dan ingin menjadi orang yang bermanfaat kepada orang yang lainnya, jangan pernah kita memilih
Sebagaimana filosofi hujan, ya, memberi tanpa memilih. Hujan itu turun di mana saja. Tidak melihat jangan ini banjir mi, jangan mi tempat lain. Tidak, meskipun banjir turun juga hujan. Ya. Terakhir sekali, kemudian ya kita tutup. Di antara cara untuk kita bermanfaat kepada orang yang lain adalah kita menjadikan harta kita bermakna dan mengalir. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-7, agar harta itu jangan beredar di antara orang yang kaya saja. Artinya, perlu untuk kita memilih siapa yang berhak untuk mendapatkan harta tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dengan sebuah kalimat. Semoga kalimat ini berkesan untuk kita semua, bahwa pengusaha yang sukses itu banyak. Pengusaha yang sukses itu banyak, tapi pengusaha yang bermanfaat itulah yang akan dikenang oleh langit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.